Kereta coklat yang ditarik oleh 2 ekor kuda yang dikawal sekitar 6 orang pria berkuda tersebut melaju dengan cepatnya melintasi lembah bukit karang di perbukitan menoreh. Keadaan yang senantiasa selalu ditutupi oleh debu dari karang yang tertiup angin itu memang sangat sepi lagi menyeramkan karena jarang dilewati oleh manusia. 6 pengawal terpercaya mengawal kereta ini, 2 di depan, 2 di samping masing-masing, 1 di kiri kanan, 2 di belakang. Mereka semua memasang kewaspadaan tinggi karena harus melintasi lembah tersebut dengan cepat namun dengan hati-hati pula. Dilihat dari bentuk serta jenis kereta kuda tersebut, nampaklah mereka adalah seorang pedagang bersama keluarganya yang dikawal oleh para pendekar bayaran. Debu mengepul di sepanjang jalan yang mereka lalui. Setelah sekitar 2 jam perjalanan meninggalkan wilayah Mataram, jalan yang ditempuh mulai banyak lubang-lubang dan batu-batunya. Kusir memperlambat jalan kereta terutama ketika melewati 1 pengkolan tajam. Selewatnya sebuah penurunan jalan yang mereka lalui baik kembali dan menyusuri tepi sebuah kali kecil berair jernih. Pengawal di depan sebelah kanan melambaikan tangan memberi tanda berhenti. Ketika kereta itu berhenti, maka tersibaklah tirai jendela dan sebuah kepala berparas jelita remaja yang berkulit sawo matang munculkan diri keluar. "Ada apa berhenti?" Suara gadis ini bertanya begitu merdu. Kepala pengawal menjura sedikit dan menjawab, "Kuda-kuda kita perlu diberi minum dan ayu." Si gadis belia berkata pada seseorang di dalam kereta, "Katanya kita beristirahat sebentar untuk memberi minum kuda-kuda kita, Romo." Dari dalam kereta terdengarlah suara seorang pria yang dari suaranya dapat ditaksir bahwa ia adalah seorang pria paruh baya yang berbadan cukup tambun. "Baiklah Cempluk, kita memang sudah berjalan cukup jauh, tapi kita juga harus cepat karena jalan pintas menuju Pajang ini jarang dilalui oleh manusia." Gadis yang bernama Cempluk Ayu itu terdiam sejenak lalu mengangguk dengan hati diliputi perasaan tidak enak. Memang mereka terpaksa melewati wilayah yang oleh orang-orang disebut sebagai daerah karang hantu, saking angker dan berbahayanya karena mereka harus cepat kembali ke Kademangan Wonggo setelah kemarin kemalaman di daerah Watu Galuh. Gadis manis nan ayu ini menutupkan tirai jendela kembali setelah menganggukkan kepalanya pada si kepala pengawal. Kusir turun dari kereta dan membawa kedua ekor kuda coklat ke tepi kali. 8 ekor binatang itu kemudian seperti berebutan memasukkan mulutnya ke dalam air kali yang bening sejuk. Beberapa waktu berlalu, maka rombongan bersiap-siap untuk melanjutkan kembali. Namun belum lagi kusir naik ke atas kereta, 10 orang penunggang kuda muncul di tempat itu. Badan tegap-tegap dan muka mereka tak dapat dikenali karena kepala masing-masing tertutup kerudung kain hitam yang dilubangi di bagian matanya. "Perjalanan kalian hanya sampai di sini," kata penunggang kuda paling depan. Suaranya berat dan parau, disertai dengan tenaga dalam,
sehingga tak mungkin untuk mengenali suaranya yang asli. 6. Pengawal kereta yang tahu bahwa manusia-manusia berkerudung kain hitam itu datang bukan dengan membawa maksud baik, segera cabut pedang. Melihat ini, orang yang tadi bicara tertawa mengekeh. "Kalian kunyuk-kunyuk Juragan Mertojoyo, kalau masih ingin selamatkan batang leher, segeralah tinggalkan tempat ini. Cukup tinggalkan kereta itu beserta isinya buat kami." "Bangsa rendah, berani merampok Juragan Mertojoyo, terima pedangku!" bentak kepala pengawal. Dia melompat ke muka dan pedangnya berkelebat, berkilauan ditimpa sinar matahari. Berbarengan dengan itu, kaki kanannya meluncur dengan sangat cepat. Kepala pengawal kereta terpekik, pedangnya lepas dan mental, sedang sambungan sikunya yang dimakan tendangan tangan dari persendian. Dia mengeluh kesakitan, terbungkuk-bungkuk sambil memegangi sambungan sikunya yang copot. 5 pengawal yang lain tanpa banyak bicara segera menyerbu dan disambuti oleh 5 laki-laki lainnya yang memakai kerudung. Sementara 4 lainnya diam di atas kudanya. Setelah terlibat dalam 2 jurus pertempuran, maka terdesaklah ke-5 pengawal kereta tersebut. Sementara itu, di dalam kereta mendengar suara ribut-ribut dan disusul dengan suara beradunya senjata. Dengan hati cemas, Cempluk dan Juragan Mertojoyo singkapkan tirai jendela. Dia terkejut sekali melihat ada sesosok tubuh berkerudung melangkah mendekati kereta dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu jendela. "Cempluk Ayu dan ayahnya, Juragan Mertojoyo, kalian tak usah cemas. Apa yang terjadi di sini hanya pertunjukan biasa saja. Silakan turun," ucapnya dengan suara serak dan parau. "Kalian siapa?" bentak Juragan Mertojoyo. "Siapa kami itu tidak penting. Turunlah," sentak si kerudung hitam. "Rampok-rampok biadab. Kalau kalian tahu siapa aku, segeralah tinggalkan tempat ini sebelum pasukan Pajang datang menumpas kalian," ancam Juragan Mertojoyo. Laki-laki berkerudung tertawa bergelak. Siapa yang tidak kenal Juragan Mertojoyo dari Wonggo? Tuan tanah penjilat Sultan Pajang, pedagang curang yang melakukan segala cara demi keuntungannya sendiri. Dibukanya pintu kereta dan diulurkannya tangan kanan untuk menarik Cempluk keluar dari kereta. Kusir kereta yang sejak tadi seperti terkesima melihat pertempuran yang berkecamuk di depan matanya, ketika mengetahui bahwa Juragan Mertojoyo dan Cempluk hendak diperlakukan secara kasar, segera mengambil cambuk kereta dan mendera punggung laki-laki berkerudung. "Rampok laknat, berani mengganggu tuanku!" Dan cambuk itu mendera lagi beberapa kali. Laki-laki berkerudung memutar tubuh. Sekali dia gerakkan tangan, maka berhasillah dia merampas cambuk itu. Dan kini cambuk itu dipakainya untuk melucuti muka kusir kereta. Kusir ini menjerit-jerit, kemudian dengan kalap mencabut golok pendeknya dan menyerang si muka berkerudung. Namun hanya dengan mengelak dan sekali tendang saja, maka kusir kereta itu terpelanting ke tebing kali, masuk ke dalam kali. Tubuhnya segera hanyut terbawa air,
tenggelam timbul karena sebelum jatuh ke dalam kali, tendangan laki-laki berkerudung telah membuatnya pingsan terlebih dulu. Pertempuran antara 5 pengawal dan 5 laki-laki berkerudung lainnya tak berjalan lama. Ketiga pengawal itu menggeletak di tanah bermandikan darah, sementara yang 2 lagi terluka parah. Sementara itu di atas kereta, Cempluk berusaha melawan dan meronta-ronta, menerjang dan meninju laki-laki yang hendak menyeretnya turun secara paksa. Juragan Mertojoyo pun berontak, berusaha mencabut keris pusakanya yang terselip di pinggangnya. Tapi tangan si kerudung hitam bergerak lebih cepat, mencabut goloknya yang terselip di pinggangnya. Golok itu berkelebat dan tras! Juragan Mertojoyo tewas seketika itu juga, dengan leher hampir putus dengan tubuhnya. "Romo!" jerit Cempluk. Dengan sekuat tenaga gadis belia ini berusaha melawan si kerudung hitam. Namun apalah kekuatan seorang perempuan, dalam waktu sebentar saja segera laki-laki berkerudung itu dapat membekuknya. Cempluk dinaikkan ke atas kuda. "Cepat, bereskan mereka semua. Lemparkan semua mayatnya ke dalam kali. Ambil semua yang berharga dari dalam kereta." Perintah laki-laki berkerudung yang sudah naik ke atas punggung kudanya. Tapi sebelum ia memacu kudanya dan ketiga anak buahnya menghabisi 2 sisa pengawal Juragan Mertojoyo, tiba-tiba bergemalah suara tiupan seruling bambu yang membawakan satu lagu merdu namun bernada misterius. Suara seruling itu amat menusuk-nusuk gendang telinga, serta membuat bulu kuduk semua yang mendengarnya itu berdiri dan diliputi perasaan takut dan kesepian. Si kepala perampok yang memiliki ilmu silat paling tinggi di antara semua yang ada di sana segera awas dan menguasai dirinya kembali. Ia sapukan pandangannya ke sekitar lembah karang tersebut, hingga pada satu titik matanya menatap jalang pada seorang pemuda yang sedang memainkan seruling bambunya di atas sebuah pohon. Si kepala perampok ini bergidik ngeri ketika melihat sepasang bola mata si pemuda yang nampak sangat dingin dan kosong, namun menyiratkan aura kematian bagi siapapun yang berani menatapnya. Sungguh suatu hal yang kontras, karena sebenarnya paras pemuda ini sangat tampan dan bertampang gagah. Akan tetapi tentu saja si kepala perampok tidak mau terpengaruh begitu saja oleh tatapan maut dan suara seruling si pemuda. Ia pun langsung membentak, "Siapa kau? Apa kau juga hendak mampus?" bentak si kepala begal yang masih membopong Cempluk di atas kudanya. Si pemuda menghentikan permainan serulingnya, akan tetapi tiba-tiba berdesinglah 3 buah benda bulat hitam sebesar mutiara secepat peluru mengarah pada kawanan perampok itu. Terdengarlah jerit kematian 3 orang perampok itu dengan jidat berlubang kecil sebesar kelereng. "Mutiara setan!" desah si kepala perampok sambil bergidik ngeri ketika mengenali benda hitam bulat kecil yang membunuh 3 orang anak buahnya. "Siapa kau? Apa hubunganmu dengan si kelelawar hitam?" bentak si kepala perampok
dengan perasaan ciut juga. Karena setahu dia hanya Kirono Tikusilolah alias si kelelawar hitam, sang pemimpin kelompok kelelawar hitam yang memiliki senjata rahasia berupa mustika menyerupai mutiara berwarna hitam legam dan mengkilap yang bernama Mutiara Setan tersebut. Si pemuda berwajah dingin ini menyeringai yang membuat wajahnya bertambah menakutkan. Ternyata kalian bukan kelelawar hitam. Kalian hanya kecoa, bukan? Diam. Aku Suroblaba, belum pernah dihina macam ini. Apa urusanmu? Bentak si kepala perampok sembari memberanikan dirinya untuk mengacungkan goloknya. Si pemuda melayang turun dari atas pohon dengan amat ringan, bagaikan sebuah daun yang jatuh dari atas tangkainya. Kalian bukan kelelawar hitam, jadi tak perlu tahu. Bunuh pemuda gila ini, cepat! Komando Suroblaba. 6 orang sisa anak buah Suroblaba langsung menerjang pemuda aneh ini dari segala penjuru. Tapi si pemuda ini malah menyeringai maut. Kalian minggat sajalah ke neraka. Begitu ia menutup bibirnya, berkelebatlah tubuh jangkungnya itu secepat kilat. Wush! Des, des, des. Tiba-tiba 3 orang anak buah Suroblaba jatuh tersungkur, kemudian tidak berkutik lagi dengan tulang dada melesek. Cempluk Ayu menjerit histeris ketakutan. Suroblaba langsung terpukau dan 3 orang sisa anak buahnya terkesima begitu melihat si pemuda yang hanya sekali berkelebat, namun langsung mampu merobohkan 3 orang perampok yang bersenjatakan golok tersebut. Begitu menguasai dirinya kembali, 3 anak buah Suroblaba langsung menjerit ngeri. Mereka hendak kabur, namun si pemuda langsung berkelebat lagi secepat kilat. Dan entah bagaimana ceritanya, kembali terdengar suara bak, bik, buk. 2 orang dari mereka terpelanting ke atas pohon sambil muntah darah. 1 orang sisa anak buah Suroblaba langsung melompat ke atas kudanya dan memacu bagaikan kesetanan. Tapi tiba-tiba ia roboh dengan kepala bagian belakang berlobang kecil sebesar jari kelingking. Sudah pasti ia tewas dengan kepala belakang ditembus mutiara setan si pemuda aneh ini. Suroblaba sebenarnya jerih juga pada si pemuda, tapi merasa percuma untuk melarikan diri. Ia pun menjadi nekat. Kurang ajar, berani pada Suroblaba berarti maut. Suroblaba mendengus ia lalu melompat dari atas kudanya, menerjang si pemuda dengan goloknya. Si pemuda ayunkan tangannya. Sekonyong-konyong terdengar suara seperti sesuatu yang pecah. Ternyata golok besar di tangan Suroblaba entah bagaimana patah menjadi beberapa bagian. Si pemimpin perampok ini pun menggigil kedinginan karena goloknya yang patah di tangan kanannya tiba-tiba menjadi sedingin es. Belum habis keterkejutan perampok keji ini, tiba-tiba tangan kokoh si pemuda mencengkeram batok kepalanya. Suroblaba tak mampu bergerak. Ia hanya merasakan hawa dingin yang teramat sangat menjalar dari tangan si pemuda ke ubun-ubun kepalanya lalu ke sekujur tubuhnya. Kepala perampok ini menjerit-jerit minta ampun, tapi si pemuda tidak melepaskannya. Hingga beberapa kejap kemudian darah mulai mengalir dari mulut, hidung, telinga,
dan mata Suroblabak sampai akhirnya tubuhnya jatuh lemas ke tanah dan tidak berkutik lagi, dengan seluruh tubuh membiru. Itulah kehebatan Aji Rajah Penyangga Langit, milik si pemuda yang tak lain adalah Surodipo. Pemuda ini kemudian menoleh ke tempat di mana Cempluk berada tadi. Ternyata gadis ini jatuh pingsan dengan keadaan tangan masih terikat di atas jenazah Juragan Mertojoyo. Surodipo kemudian menghampiri gadis itu. Barulah ia menghembuskan nafas panjang yang penuh penyesalan melihat keadaan gadis malang yang nampaknya amat terpukul oleh kematian ayahnya tersebut. Gadis ini mengingatkanku pada adikku Sekar. Nasibnya sama denganku. Kebahagiaannya direnggut begitu saja oleh setan-setan tak bertanggung jawab ini, desah Surodipo dalam hatinya. Selama orang-orang seperti Ronotikusilo dan Suroblabak ada di dunia ini, jagat ini akan selalu basah oleh darah yang mereka tumpahkan dan air mata dari mereka yang kehilangan. Geramnya dalam hati. Surodipo kemudian memasukkan jenazah Juragan Mertojoyo dan seluruh anak buahnya ke dalam kereta. Ia kemudian membaringkan Cempluk yang masih tergeletak pingsan di kursi depan sebelah kusir. Ia lalu memeriksa barang bawaan Juragan Mertojoyo dan mendapati surat jalan dari pemerintah Pajang dan Mataram. Jadi tujuan mereka ke Kademangan Wonggo. Baiklah, aku bawa mereka ke sana saja. Surodipo kemudian duduk di kursi kusir dan mengendalikan kereta kuda itu menuju ke arah timur laut. Dalam perjalanan pemuda ini mendadak teringat pada gurunya. Ia membaca istighfar dan menghela nafas berat penuh penyesalan karena terlanjur bertindak kesusu untuk langsung menghabisi para begal tersebut. Mengapa aku tidak bersabar dan memberikan mereka kesempatan untuk bertaubat? Guru, apakah dendam dan kebencian itu masih menyala di pusara jiwaku? Ya Gusti Allah, tolong maafkanlah hambamu ini yang khilaf, batinnya. Cempluk membuka matanya. Ia langsung tersentak terbangun dengan sekujur tubuh penuh keringat dan nafas tersengal-sengal. Kemudian ia mendengar suara kicauan burung yang bernyanyi dengan riang di pagi hari ketika berusaha mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Setelah kesadarannya pulih, ia pun mendapati bahwa dirinya sekarang berada di dalam kamarnya di rumahnya sendiri yang terdapat di Kademangan Wonggo. Cempluk pun mengusap butiran keringat yang membasahi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Saat itulah ia mendengar suara orang-orang yang sedang membacakan surat Yasin di pendopo rumahnya. Ia pun teringat kalau ia baru saja mengalami kejadian yang sangat mengerikan sampai ayah dan semua pengawalnya tewas. Kembali tangis gadis ini pecah. Ia langsung berlari ke pendopo rumahnya dan melihat banyak orang yang sedang mendoakan jenazah ayahnya. Ia pun langsung jatuh terduduk dan menangis tersedu-sedu, yang kemudian dipeluk oleh ibu kandungnya. Sabar nduk, istighfar. Semua ini adalah ujian dari Gusti Allah untuk kita, ucap ibunya yang juga terus meneteskan air matanya.
Mereka pun berangkat ke pemakaman untuk mengebumikan jenazah sang juragan. Setelah selesai, barulah Cempluk menyadari mengapa ia bisa sampai di rumahnya. Padahal pada saat ia pingsan, ia masih berada di lembah karang hantu Bukit Menoreh. Oh iya Mbok, bagaimana aku bisa sampai ke rumah? Padahal pada saat sebelum pingsan, aku masih berada di lembah karang hantu. Ibunya tertegun sejenak. Barulah ia menjawab. Kemarin pagi, seorang pemuda berparas tampan dan gagah, namun wajahnya sangat dingin dan angker, mengantarkan kamu dan jenazah ayahmu serta seluruh pengawal kita menggunakan kereta kuda milik kita. Cempluk memegangi kepalanya. Ia berusaha mengingat-ingat kejadian naas 2 hari yang lalu. Teringatlah ia pada seorang pemuda berwajah tampan, bertampang gagah, yang memainkan seruling bambunya sebelum ia menolong dirinya. Dialah yang menolong dirinya, meskipun Cempluk merasa ngeri juga, karena pemuda itu sangat kejam dan tak segan menghabisi seluruh perampok itu. Yang paling ia ingat adalah suara serulingnya yang menyayat hati, namun membuat dirinya merinding ketakutan juga. Kamu ingat sesuatu, Nduk? Tanya ibunya. Iya, pemuda itu memang tampangnya gagah dan wajahnya tampan dan sangat kejam, tanpa ampun membantai para perampok itu, sampai aku pingsan karena ketakutan dibuatnya. Jawab Cempluk sambil bergidik ngeri. Sebenarnya kemarin kami pun hampir saja bentrok, ucap Ki Demang ikut menimpali pembicaraan mereka. Kami mengira ia adalah perampok atau Rajapati yang membantai rombongan juragan dan sengaja hendak mengacau di Kademangan ini. Kami pun hendak meringkusnya, tapi seluruh prajurit Kademangan dan para pemuda desa dibuat roboh dengan sangat mudah oleh pemuda itu. Benar, ia memang amat sakti. Para perampok yang membantai kami pun bisa ia bantai dengan amat mudah. Lalu bagaimana? Sahut Cempluk. Dia menyuruh kami untuk memeriksa seluruh harta bawaan juragan untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Dan memang tidak sepeser pun harta juragan yang hilang. Jelas Ki Demang. Ketika kami hendak memberikan imbalan untuk jasanya, ia malah memainkan serulingnya dan berlalu begitu saja. Sambung ibunya. Begitu. Jadi ia bermaksud baik untuk menolong kami, ucap Cempluk. Kemudian ia mengingat-ingat wajah si pemuda. Pemuda itu memang selalu menebar aura maut nan kejam bagi siapapun yang menatapnya atau mendengar suara serulingnya. Tetapi menurut Cempluk, wajah pemuda itu sangat tampan, meskipun tatapan matanya amat dingin. Oh ya, siapa nama pemuda itu? Itulah, ketika kami menanyakan namanya, ia malah meniupkan serulingnya dan memainkan lagu yang menyayat hati, tapi juga mengerikan bagi siapapun yang mendengarnya. Kemudian dengan acuh tak acuh, ia pergi meninggalkan kami. Jawab Ki Demang. Cempluk mengangguk-angguk. Kembali ia teringat pada paras pemuda tampan namun kejam dan sering bermain seruling bambu tersebut. Ia pun bergidik ngeri ketika teringat pada tatapan si pemuda yang amat dingin dan menyiratkan kekejaman tersebut. Apalagi kalau teringat pada suara serulingnya.